perkenalkan, nama saya Malik Kusaro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi teknikal dalam perdagangan cryptocurrency. Dengan menggunakan metode analisis teknikal, akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang sentimen pasar dan juga memprediksi tren signifikan di pasar. Yang mana hal ini dapat digunakan untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan juga strategi investasi yang lebih bijak. Pada teknikal perdagangan cryptocurrency mempertimbangkan setiap pergerakan aset kripto dengan grafik volume dan harga, serta apapun yang dilakukan terhadap token tersebut. Aset kripto mungkin tidak stabil. Mengamati grafik pergerakan harga aset kripto dapat menentukan pilihan tertinggi dan terendah yang membentuk pola linear. Dalam hal teknikal, dapat mengabaikan volatilitas dan juga menemukan tren naik saat melihat adanya level tertinggi. Dan sebaliknya, dapat mengidentifikasi tren turun saat melihat serangkaian posisi harga yang rendah. Selain itu, ada juga tren yang bergerak ke samping atau sideways, dan dalam kasus ini token tidak bergerak secara signifikan kedua arah. Dan harus diketahui bahwa tren datang dalam berbagai periode, termasuk garis tren jangka menengah, panjang, dan juga pendek. Dalam hal ini, untuk strategi indikator teknikal yang dapat digunakan adalah Moving Average Convergence Divergence atau MACD. MACD adalah osilator momentum yang menggabungkan beberapa moving average untuk mengidentifikasikan perubahan tren bullish harga. MACD sendiri bisa menampilkan crossing sinyal-sinyal yang tampil di bawah chart. Indikator ini juga memiliki aspek histogram yang bisa digunakan untuk mengatur kekuatan tren. Dan fungsi tersebut memungkinkan dari MACD untuk menampilkan sinyal overbought dan oversold. Sehingga pada harga aset apapun di pasar finansial akan selalu melalui siklus overbought dan juga oversold. Selanjutnya adalah RSI, yang merupakan indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset mengalami overbought atau malah oversold. Karena RSI merupakan indikator momentum, sehingga salah satu fungsinya adalah menunjukkan tingkat di mana harga berubah, yang berarti bahwa jika sebuah momentum meningkat ketika harga naik, uptrend kuat dan semakin banyak pembeli yang masuk. Dan sebaliknya, jika momentum menurun ketika harga naik, ini menunjukkan bahwa mengendalikan pasar. Jika diinterpretasikan RSI secara sederhana atau tradisional, maka nilai lebih dari 70 berarti aset sudah overbought dan di bawah 30 berarti oversold. Dengan demikian, nilai yang ekstrim dapat mengindikasikan adanya tren reversal atau pullback di waktu yang akan datang. Dan RSI dapat memberikan sinyal yang salah ataupun bisa menyesatkan, sehingga selalu disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum berdagang. Dan yang terakhir adalah Bollinger Bands yang mengukur volatilitas pasar serta kondisi overbought dan juga oversold. Indikator ini terdiri dari 3 garis, band tengah, band atas, dan juga band bawah. Pengaturannya bisa bervariasi, tapi biasanya untuk bagian band atas dan bawah ditentukan berdasarkan penambahan dan juga pengurangan pada band nilai tengah dengan standar deviasi. Saat volatilitas meningkat dan menurun, jarak antara band juga mengikuti. Secara umum, semakin dekat harga ke band atas, maka aset yang dipetakan kemungkinan semakin dekat dengan kondisi overbought. Sebaliknya, semakin dekat dengan harga band bawah, semakin dekat dengan kondisi oversold. Harga kemungkinan besar akan tetap di dalam band, tetapi pada kesempatan yang langka bisa juga menembus di atas atau malah di bawahnya. Meskipun peristiwa ini bukan sinyal perdagangan, namun dapat bertindak sebagai indikasi atas kondisi pasar yang juga ekstrim. Dengan demikian penjelasan strategi teknikal pada perdagangan cryptocurrency. Sekian dari saya, terima kasih.